Sudah tidak ada tempat untukmu. Aku juga sudah menyuruh anakku untuk ceraikan kamu, wanita miskin. Itulah kata-kata yang diucapkan ibu mertuaku di malam saat aku kehilangan segalanya. Bisnisku bangkrut ditipu sahabat, rumahku disita, dan suamiku sendiri membuangku. Malam itu aku terpaksa tidur di teras masjid. Tapi aku tidak tahu, saat aku terbangun keesokan paginya, seorang pria tua datang menghampiriku dan berkata, "Majikanku, seorang miliarder yang sekarat, ingin bertemu denganmu untuk menandatangani surat wasiatnya." Aku syok tak percaya. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Naila merapikan tepi hijab yang ia kenakan. Senyum puas terukir di wajahnya. Rapat dengan klien besar dari ibu kota baru saja selesai, dan mereka setuju untuk menandatangani kontrak eksklusif. Butik Naila, yang ia bangun dari nol, akan segera merambah pasar nasional. Keringat dan air mata selama 5 tahun terakhir akhirnya terbayar lunas. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah waktunya makan malam. Naila memutuskan untuk merayakan pencapaian ini sendirian sejenak di restoran mewah langganannya, sebelum pulang dan memberi kabar gembira pada suaminya, Rudy. Suasana restoran temaram dan menenangkan. Naila memesan beberapa menu favoritnya. Sambil menunggu, ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya, berniat mentransfer bonus lebih awal untuk para pegawainya. Ia selalu percaya, kesuksesan harus dibagikan. Namun, saat ia hendak menggeser layar, sebuah notifikasi aneh muncul. Transaksi ditolak. Naila mengerutkan kening. Mungkin hanya gangguan jaringan. Ia menutup aplikasi dan mencoba lagi. Masih sama. Perasaan tidak enak mulai menjalar di hatinya. Pramusaji datang membawakan pesanannya. Naila berusaha tersenyum, meski fokusnya kini terpecah. Ia mencoba mengingat-ingat. Pagi tadi, ia masih melakukan transaksi besar untuk pembelian bahan baku impor. Semuanya lancar. Saldo di rekening bisnisnya masih sangat besar. Ia mencoba membuka aplikasi perbankan sekali lagi. Kali ini ia memeriksa saldo rekening pribadinya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Angka yang seharusnya berjumlah ratusan juta, kini menunjukkan sisa saldo yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan makan malam ini. Naila gemetar. Ini pasti kesalahan. Kesalahan sistem. Ia segera beralih ke rekening bisnis. Ia memasukkan kata sandinya dengan jari-jari yang kaku. Layar memuat beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, kenyataan itu menghantamnya. 0. Saldo rekening bisnisnya kosong. Habis tak bersisa. Nafas Naila tercekat di tenggorokan. Restoran yang hangat itu tiba-tiba terasa sedingin kutub. Ia bangkit, mengabaikan makanan yang baru datang, dan berjalan cepat ke kasir. "Maaf, Pak, sepertinya kartu saya ada masalah. Boleh saya coba kartu yang lain?" tanyanya, suaranya bergetar. Satu persatu kartu di dompetnya ia serahkan. Kartu debit, kartu kredit, kartu bisnis. Semuanya ditolak. Wajah kasir itu mulai menunjukkan kejengkelan, dan beberapa pengunjung lain mulai melirik ke arahnya. Rasa malu membakar pipi Naila. Ini tidak mungkin terjadi. "Ponsel saya," katanya panik, "ponsel saya juga tidak bisa mengakses perbankan. Saya jamin saya punya uang." "Saya?" Naila berhenti. Ia teringat satu orang. Siska. Sahabat baiknya sejak kuliah, sekaligus mitra bisnisnya. Siska adalah orang yang memegang penuh kendali keuangan perusahaan. Naila mempercayainya seperti saudara sendiri. Dengan tangan gemetar, Naila menekan nomor Siska. Telepon itu berdering sekali, lalu terputus. Naila mencoba lagi. Kali ini, suara operator yang menjawab. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Kepanikan berganti menjadi teror. Naila berlari keluar dari restoran. Ia tidak peduli lagi dengan tagihan atau tatapan orang. Ia harus ke kantor. Sekarang, ia berlari di trotoar, tidak memedulikan sepatu hak tingginya yang menyakiti kakinya. Ia harus tahu apa yang terjadi. Kantornya hanya berjarak beberapa blok dari sana. Naila tiba di ruko 3 lantai milik butiknya dengan nafas terengah-engah. Lampu di lantai 1, area butik, mati. Seharusnya masih ada pegawai yang lembur. Ia berlari ke lantai 2, area produksi dan kantor administrasi. Gelap total. Ia merogoh kunci di tasnya dan membuka pintu. Udara dingin menyambutnya. Naila meraba saklar lampu.
Cahaya lampu neon yang berkedip menampakkan pemandangan yang membuat lutut Naila lemas. Ruangan itu kosong. Benar-benar kosong. Meja-meja kerja masih ada. Tapi komputer, mesin jahit industri, puluhan gulungan kain impor, dan semua desain eksklusifnya hilang. Brankas kecil di sudut ruangan, tempat ia menyimpan dokumen penting, terbuka lebar. Isinya ludes. Siska telah mengambil semuanya. Sahabat yang ia percaya sepenuh hati, telah mengkhianatinya dengan cara paling kejam. Naila terduduk di lantai yang dingin. Air matanya mengalir deras. Ia ditipu. Bukan hanya ditipu, ia dihancurkan. Ia mencoba menelepon Rudi, suaminya. Ia butuh pegangan. Ia butuh suaminya. Telepon Rudi masuk ke kotak suara. Naila mencoba lagi dan lagi. Tetap sama. Rasa dingin yang lain, yang lebih menakutkan, mulai merayapi punggungnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah email masuk. Bukan dari Siska. Bukan dari Rudi. Email itu dari bank. Jantungnya berdebar kencang saat ia membukanya. Pemberitahuan penyitaan aset. Siska tidak hanya mengambil uang di rekening. Ia telah mengambil pinjaman besar atas nama perusahaan, menggunakan rumah pribadi Naila sebagai jaminan. Dan dengan kaburnya Siska, pinjaman itu langsung macet. Bank akan menyita rumahnya. Pagi besok. Malam itu, Naila kehilangan segalanya. Bisnis yang ia bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Sahabat yang ia anggap saudara. Dan rumah, satu-satunya tempat ia merasa aman. Ia kini tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya, dan tas tangan berisi dompet yang kosong. Dalam semalam, Naila, pengusaha sukses yang dikagumi, telah menjadi gelandangan. Ia berjalan gontai di jalanan yang sepi. Ia tidak tahu harus kemana. Kaki-kakinya membawanya tanpa arah. Lalu, ia teringat. Masih ada satu tempat. Satu-satunya tempat yang tersisa. Rumah ibu mertuanya. Meskipun hubungannya dengan Ibu Ratih tidak pernah hangat, wanita itu adalah ibu dari suaminya. Setidaknya, ia pasti akan diberi tempat untuk beristirahat malam ini. Dengan sisa harapan yang ia miliki, Naila berjalan menuju rumah mertuanya. Perjalanan ke rumah Ibu Ratih terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Naila. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk naik taksi atau ojek. Ia terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer, melintasi kota yang mulai tertidur. Sepatu hak tingginya sudah ia lepas sejak tadi. Kakinya lecet dan melepuh, tapi rasa sakit di kakinya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya. Hijabnya yang tadi pagi rapi sempurna, kini sedikit basah oleh air mata dan keringat. Pakaian kerjanya yang mahal kini tampak kotor dan kusam. Langit mulai menurunkan gerimis saat ia tiba di depan gerbang rumah bercat hijau itu. Rumah itu tidak besar, tapi selalu rapi. Naila ingat, ia yang membiayai renovasi rumah ini tahun lalu. Ia juga yang memberikan uang bulanan rutin pada Ibu Ratih, jumlah yang jauh lebih besar dari yang Rudi berikan. Selama ini, Naila berusaha mengambil hati ibu mertuanya dengan materi, berharap suatu hari wanita itu akan menerimanya dengan tulus. Tapi Ibu Ratih selalu dingin, selalu sinis, seakan kesuksesan Naila adalah sebuah penghinaan baginya. Naila berdiri ragu di depan gerbang. Apakah ia tega membangunkan mertuanya selarut ini? Tapi ia tidak punya pilihan. Gerimis mulai berubah menjadi hujan. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ia mengumpulkan sisa keberaniannya dan menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia menekan lagi, kali ini lebih lama. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam, lalu langkah kaki mendekat. Lampu teras menyala. Pintu gerbang dibuka sedikit. Sosok Ibu Ratih muncul, mengenakan daster dan kerudung instan. Wajahnya yang penuh kerutan tampak kesal karena tidurnya terganggu. Tapi kekesalan itu langsung berubah menjadi ekspresi jijik saat melihat Naila. "Mau apa kau malam-malam begini?" Seperti gelandangan saja, sembur Ibu Ratih. Lidah Naila keluh. Ia menelan ludah, berusaha menahan tangis yang kembali mendesak. "Ibu, tolong Naila," lirihnya. Suaranya serak. Naila kena musibah. Siska menipu Naila. Bisnis Naila bangkrut. Rumah disita bank. Naila mengharapkan setidaknya sedikit rasa iba. Sedikit simpati. Tapi yang ia dapatkan adalah tawa. Ibu Ratih tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dingin dan penuh kemenangan. "Bangkrut? Hah, akhirnya. Sudah aku duga. Wanita sombong sepertimu, yang merasa bisa melakukan segalanya, pasti akan jatuh juga. Kau pikir kau siapa? Lupa sama kodrat sebagai istri. Sibuk mengejar uang, sampai lupa mengurus suami.
Air mata Naila tumpah. Hatinya hancur berkeping-keping. Ibu, ini bukan waktunya membahas itu. Naila mohon izinkan Naila masuk. Malam ini saja. Naila tidak punya tempat lain untuk pergi. Di luar hujan, Bu. Ibu Ratih berhenti tertawa. Wajahnya kembali mengeras. Masuk? Ke rumahku? Enak saja. Sudah tidak ada tempat untukmu. Tapi, Bu. Aku juga sudah menyuruh anakku untuk ceraikan kamu. Wanita miskin, potong Ibu Ratih dengan kejam. Untuk apa Rudi mempertahankan istri yang tidak berguna sepertimu? Kau pikir selama ini dia betah hidup di bawah bayang-bayangmu? Tidak. Dia tersiksa. Sekarang kau sudah miskin, dia bebas. Pergi kau dari sini. Jangan bawa sial ke rumahku. Kata-kata itu bagaikan ribuan pisau yang menusuk jantung Naila. Jadi, Rudi tahu? Jadi, ini semua sudah direncanakan? Kepanikan Naila memuncak. Ia mengeluarkan ponselnya, berharap masih ada sisa baterai. Ia harus bicara dengan Rudi. Ia harus mendengar dari mulut suaminya sendiri. Dengan jari gemetar, ia menekan nomor Rudi. Telepon tersambung. Jantung Naila berdebar penuh harap. Tapi kemudian, telepon itu ditutup. Naila mencoba lagi, ditolak. Lalu, sebuah pesan singkat masuk. Dari Rudi. Ibu sudah cerita semuanya. Maaf, Naila. Aku tidak bisa melawan ibuku. Aku sudah lelah hidup denganmu. Sebaiknya kita selesai sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi. Ponsel itu terlepas dari genggaman Naila dan jatuh ke genangan air di bawah kakinya. Layarnya mati. Seperti harapan Naila. Suaminya. Pria yang ia cintai. Pria yang ia dukung selama ini. Pria yang hidup nyaman dari hasil kerja kerasnya. Meninggalkannya. Tepat di saat ia terpuruk paling dalam. Ibu Ratih menatapnya dengan senyum puas. Sudah baca pesan dari Rudi? Sekarang pergi. Jangan mengotori terasku. Ibu Ratih membanting pintu gerbang dan menguncinya dari dalam. Lampu teras kembali padam. Meninggalkan Naila sendirian dalam kegelapan dan hujan yang semakin deras. Naila tidak tahu berapa lama ia berdiri mematung di sana. Tubuhnya basah kuyup. Jiwanya mati rasa. Ia telah kehilangan segalanya dalam beberapa jam. Bisnis, harta, sahabat, dan suami. Semuanya hilang. Ia berjalan gontai tanpa tujuan. Kakinya yang telanjang tidak lagi merasakan sakit. Hujan membasuh air matanya. Ia hanya ingin berhenti. Ia ingin tidur. Ia sangat lelah. Tak jauh dari sana, ia melihat sebuah masjid kecil. Gerbangnya sedikit terbuka. Naila melangkah masuk, mencari tempat berteduh. Ia menemukan teras di bagian samping, tempat jamaah wanita biasa beristirahat. Teras itu kering, terlindung dari hujan. Naila merebahkan tubuhnya di lantai keramik yang dingin. Ia memeluk lututnya, berusaha mencari kehangatan. Malam itu, Naila, wanita yang beberapa jam lalu adalah seorang pengusaha sukses, terpaksa tidur di teras masjid, sendirian, putus asa, dan hancur lebur. Matahari pagi menembus celah-celah di teras masjid, menyinari wajah Naila. Ia terbangun dengan kaget. Untuk sesaat, ia bingung di mana ia berada. Keramik yang dingin di bawah pipinya dan rasa sakit di sekujur tubuhnya segera mengingatkannya. Ini bukan mimpi. Semuanya nyata. Rasa malu yang luar biasa membakar dirinya. Ia, Naila, seorang pengusaha yang kemarin masih dihormati, kini tidur di teras masjid seperti seorang tunawisma. Rasa lapar juga mulai melilit perutnya. Ia tidak makan apapun sejak siang kemarin. Naila bangkit dengan kaku. Setiap sendi di tubuhnya terasa ngilu. Ia berjalan ke tempat wudu wanita. Ia membersihkan wajahnya, merapikan hijabnya yang lepek dan kotor. Ia melihat pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Matanya bengkak dan merah. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak lagi mengenali wanita di cermin itu. Air mata kembali mengancam, tapi ia menahannya. Menangis tidak akan membantunya. Ia harus berpikir. Apa yang harus ia lakukan? Lapor polisi? Lapor atas apa? Penipuan? Siska sudah pasti kabur ke luar negeri. Pengkhianatan? Rudi dan ibu mertuanya dilindungi hukum pernikahan. Ia tidak punya bukti apa-apa. Saat ia keluar dari kamar mandi, seorang bapak tua yang mengenakan baju koko dan peci, sepertinya penjaga masjid, menghampirinya. Maaf, Mbak. Tadi saya lihat Mbak tidur di teras. Apa Mbak baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Naila hanya bisa mengangguk pelan, terlalu malu untuk menceritakan kebenarannya. Bapak itu sepertinya mengerti. Ini,
ada sedikit sarapan dari masjid. Nasi bungkus sisa sedekah subuh tadi. Dimakan dulu, Mbak, biar ada tenaga. Bapak itu menyodorkan sebungkus nasi dan segelas air mineral. Naila menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ujarnya lirih. Naila duduk kembali di teras, membuka bungkusan itu. Ia makan dengan perlahan, menahan air mata haru sekaligus pilu. Di saat orang-orang terdekatnya membuangnya, orang asing yang tidak ia kenal justru memberinya kebaikan. Saat ia sedang mengunyah suapan terakhirnya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang masjid. Naila tidak memperhatikannya. Mungkin ada donatur besar yang datang. Tapi kemudian, seorang pria tua, berusia sekitar 60-an, turun dari mobil. Pria itu berpakaian sangat rapi. Kemeja batiknya licin dan mahal, sepatunya mengkilap, dan wajahnya, meski berkerut, tampak berwibawa dan teduh. Pria itu berjalan lurus ke arahnya. Naila menunduk. Ia merasa sangat tidak nyaman. Ia pasti terlihat sangat menyedihkan. Permisi. Apa benar ini dengan Nona Naila? Naila mendongak kaget. Bagaimana pria ini tahu namanya? Iya, saya Naila. Bapak siapa? Pria itu tersenyum tipis. Kenalkan, saya Bagas. Saya diutus oleh majikan saya untuk mencari Anda. Dunia Naila seakan berputar. Diutus? Majikan? Apa ini? Salah satu kliennya? Majikan siapa? Pak? Saya rasa Bapak salah orang. Saya tidak salah orang, Nona Naila, kata Pak Bagas dengan suara tenang. Majikan saya sudah lama mengawasi Anda. Beliau tahu semua yang terjadi pada Anda. Tentang bisnis Anda, tentang Nona Siska, dan tentang apa yang terjadi tadi malam di rumah ibu mertua Anda. Naila terperangah. Jantungnya berdebar kencang. Ketakutan baru menjalari dirinya. Siapa orang ini? Penguntit? Atau? Saya tidak mengerti. Bapak mau apa dari saya? Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya sudah bangkrut. Pak Bagas tidak terkejut dengan reaksi Naila. Ia malah menyodorkan sebotol air mineral yang tampak dingin dan sepotong roti premium yang masih terbungkus rapi. Majikan saya tahu Anda belum sarapan dengan layak, katanya lembut. Naila menatap roti itu, lalu menatap Pak Bagas. Ini semua terlalu aneh. Majikan saya, Tuan Kuncoro, seorang miliarder. Saat ini beliau sedang sekarat. Waktunya tidak banyak lagi, lanjut Pak Bagas, nadanya berubah serius. Beliau ingin bertemu dengan Anda. Segera. Bel Xiao ingin menandatangani surat wasiatnya. Naila menggelengkan kepalanya. Ini pasti jebakan. Ini tidak masuk akal. Surat wasiat? Saya tidak kenal Tuan Kuncoro. Bapak pasti sedang mempermainkan saya. Atau ini bagian dari rencana Siska? Nona Siska tidak ada hubungannya dengan ini, kata Pak Bagas tegas. Tuan Kuncoro mengenal Anda, Nona. Sangat mengenal Anda. Beliau hanya ingin bertemu dengan Anda sebelum beliau pergi. Pak Bagas lalu mengeluarkan secari kertas tebal dari sakunya. Di atas kertas itu tertulis sebuah alamat di kawasan paling elit dan mewah di kota itu. Kawasan yang bahkan tidak bisa dimasuki sembarang orang. Datanglah ke alamat ini. Sekarang juga. Mobil saya akan mengantar Anda. Naila menatap alamat itu, lalu menatap wajah Pak Bagas yang tulus namun mendesak. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi kemudian ia berpikir. Apalagi yang bisa diambil darinya? Ia sudah tidak punya apa-apa. Rumah, harta, suami, sahabat, semua sudah hilang. Ia kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Jika ini adalah sebuah jebakan, apa bedanya? Ia sudah terjebak dalam nasib buruk. Saya akan ke sana, putus Naila. Tapi saya akan pergi sendiri. Beritahu saya caranya. Pak Bagas tampak ragu sejenak, namun kemudian mengangguk. Baiklah. Alamat itu adalah sebuah kompleks perumahan. Katakan saja pada penjaga keamanan bahwa Anda adalah tamu Tuan Kuncoro. Mereka akan mengizinkan Anda masuk. Tapi mohon, Nona, segera. Waktu Tuan Kuncoro benar-benar tinggal sedikit. Pria itu kembali ke mobilnya dan pergi. Naila ditinggal sendirian, memegang secari kertas yang bisa jadi adalah harapan atau justru jurang kehancuran yang baru. Tanpa uang sepeser pun, Naila merapikan hijabnya. Ia menggunakan sisa air di kamar mandi masjid untuk membasuh kakinya yang kotor. Dengan kaki melepuh dan perut yang baru terisi sedikit, Naila mulai berjalan. Ia akan berjalan kaki menuju alamat itu. Ia tidak tahu jaraknya puluhan kilometer. Ia hanya tahu, ia harus pergi.
Ia tidak punya pilihan lain. Perjalanan Naila menuju alamat yang diberikan Pak Bagas adalah siksaan. Matahari sudah mulai naik, panasnya menyengat aspal. Kakinya yang melepuh terasa perih di setiap langkah. Pakaian kerjanya yang kotor dan basah semalam kini kering kaku di badannya, membuatnya tampak semakin menyedihkan. Orang-orang di jalan meliriknya dengan tatapan aneh. Ada yang iba, ada yang curiga. Naila hanya menundukkan kepala, hijabnya ia tarik sedikit menutupi wajahnya. Ia berkali-kali bertanya pada orang di jalan, memastikan arahnya benar. Butuh waktu hampir 5 jam berjalan kaki dan menumpang angkutan umum sekali. Setelah ia memohon belas kasihan sopir angkot yang iba melihat kondisinya, ia akhirnya tiba di depan gerbang sebuah kompleks perumahan yang lebih mirip benteng. Gerbangnya menjulang tinggi, terbuat dari besi tempa yang kokoh. Beberapa petugas keamanan berseragam lengkap berdiri tegap. Naila mendekati pos keamanan dengan ragu. "Maaf, Mbak. Ada keperluan apa?" "Tidak boleh sembarangan masuk," tegur seorang satpam dengan tegas. Saya tamu Tuan Kuncoro," kata Naila dengan suara pelan. Satpam itu memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan tidak percaya. "Tamu Tuan Kuncoro?" Dengan penampilan seperti ini, ledek satpam yang lain. "Saya Naila. Pak Bagas." "Pak Bagas yang menyuruh saya datang," kata Naila, berusaha terdengar yakin. Mendengar nama Pak Bagas, satpam itu langsung mengubah sikapnya. Ia segera mengangkat telepon. "Halo, Pak Bagas. Ini ada wanita bernama Naila, mengaku tamu Tuan." "Oh, baik, Pak. Siap, Pak." Satpam itu menutup telepon dan langsung membukakan gerbang kecil di samping. "Silakan masuk, Nona. Maafkan kami. Lurus saja, nanti ada mobil golf yang menjemput Anda." Naila masuk ke dalam kompleks itu dan dunianya seakan berubah. Udaranya sejuk, penuh dengan pohon-pohon rindang. Rumah-rumah di dalamnya begitu besar dan megah, seperti istana-istana kecil. Sebuah mobil golf datang dan mengantarnya menyusuri jalanan marmer. Mobil itu berhenti di depan rumah terbesar di antara semuanya. Rumah itu bergaya klasik. Pilar-pilarnya tinggi menjulang, dan tamannya begitu luas. Pak Bagas sudah menunggunya di depan pintu utama. Wajahnya tampak lega. "Syukurlah Nona sudah tiba. Mari, Tuan Kuncoro sudah menunggu." Naila tidak punya waktu untuk mengagumi kemewahan itu. Ia mengikuti Pak Bagas masuk ke dalam. Interior rumah itu lebih menakjubkan lagi. Lukisan-lukisan mahal, guci-guci antik, dan lantai marmer yang berkilauan. Semuanya hening, hanya terdengar langkah kaki mereka. Mereka naik lift pribadi ke lantai 3. Pak Bagas membawanya ke sebuah pintu kayu besar. "Tuan ada di dalam. Beliau menunggu Anda." Pak Bagas membuka pintu. Naila melangkah masuk ke sebuah kamar yang lebih besar dari seluruh kantornya dulu. Kamar itu dipenuhi dengan peralatan medis canggih. Bau obat-obatan tercium samar. Di tengah ruangan, di atas ranjang rumah sakit yang besar, terbaring seorang pria tua. Pria itu sangat kurus dan pucat. Selang infus menancap di tangannya, dan selang oksigen membantunya bernapas. Tapi matanya masih memancarkan ketajaman. Saat mata itu menatap Naila, air mata langsung menggenang di pelupuknya yang keriput. Pria itu, Pak Kuncoro, mengangkat tangannya yang gemetar. Ia mencoba berbicara. Akhirnya kamu datang anakku." Suara itu serak dan lemah, tapi Naila mendengarnya dengan jelas. Jantung Naila serasa berhenti berdetak. "Anakku? Apa maksudnya ini?" "Maaf, Pak." Naila mendekat dengan bingung. "Mungkin Bapak salah orang. Saya Naila, tapi saya bukan." "Tidak," potong Pak Kuncoro, suaranya sedikit lebih kuat. "Aku, Kuncoro, ayahmu. Ayah kandungmu, Naila." Naila syok. Ia mundur selangkah. "Tidak mungkin. Ayah saya sudah meninggal." "Namanya?" "Pria yang membesarkanmu," kata Pak Kuncoro, terbatuk. "Dia pria yang baik. Dia ayah sambungmu. Dia menikahi ibumu setelah aku dipaksa pergi. Aku dan ibumu, kami dipisahkan, Naila." Nafas Naila tercekat. Pria yang ia kenal sebagai ayahnya, yang meninggal saat ia kecil. Ternyata ayah sambungnya? Jadi, ibunya tidak pernah cerita? "Ibumu, dia sangat mencintaiku. Tapi keluargaku, mereka tidak setuju. Mereka membuangku ke luar negeri. Mereka bilang, jika aku kembali, mereka akan mencelakai ibumu dan bayi yang dikandungnya." "Kamu, Naila," cerita Pak Kuncoro dengan susah payah. "Aku terpaksa pergi. Aku membangun ini semua dari nol, berharap suatu hari bisa menemukan kalian. Tapi saat aku kembali,
ibumu sudah meninggal. Dan aku baru menemukanmu beberapa tahun ini. Air mata Naila mengalir deras. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Marah? Sedih? Bingung? Seluruh hidupnya, seluruh identitasnya, terasa seperti sebuah kebohongan. Aku mengawasimu dari jauh, Naila, lanjut Pak Kuncoro. Aku melihatmu tumbuh jadi wanita hebat. Wanita kuat. Seperti ibumu. Aku bangga sekali. Aku ingin datang, tapi aku takut mengacaukan hidupmu. Lalu, aku sakit. Dan aku melihat apa yang mereka lakukan padamu. Siska, Rudi, dan ibunya. Kemarahan berdesir di mata pria tua itu. Mereka tidak pantas menyakitimu, anakku. Aku tidak bisa melindungimu dulu. Tapi aku bisa melindungimu, sekarang. Tiba-tiba, seorang pria lain yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan, melangkah maju. Pria itu memakai setelan jas mahal dan membawa koper. Tuan Kuncoro, Nona Naila. Maaf menginterupsi, katanya dengan nada formal. Saya pengacara Tuan Kuncoro. Waktu kita tidak banyak. Kondisi Tuan Kuncoro semakin menurun. Pria itu membuka kopernya dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Ia meletakkannya di meja samping ranjang, bersama sebuah pulpen mahal. Nona Naila, kata pengacara itu. Tuan Kuncoro ingin Anda menandatangani dokumen ini. Ini adalah surat wasiat beliau. Jantungku seakan terhenti, aku tak percaya saat aku disuruh menandatangani dokumen warisan yang isinya akan merubah seluruh hidupku, karena dokumen ini menyatakan Anda sebagai satu-satunya ahli waris dari seluruh kekayaan Tuan Kuncoro. Naila menatap dokumen itu, lalu menatap wajah pria yang mengaku sebagai ayahnya. Pria yang sekarat ini, miliarder ini, ayahnya. Pak Kuncoro menggenggam tangan Naila yang kotor dan kapalan. Tanda tangani, Naila. Tanda tangani. Ini bukan hanya uang. Ini keadilan untukmu. Naila menatap pulpen mewah yang tergeletak di samping tumpukan dokumen. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut dadanya akan meledak. Ia menatap pengacara itu, lalu beralih ke Pak Kuncoro. Pria yang mengaku sebagai ayahnya ini terbaring lemah, namun matanya memancarkan permohonan yang putus asa. Ini tidak masuk akal. Semua ini terasa seperti mimpi demam yang aneh. Beberapa jam yang lalu, ia adalah wanita yang terbuang, tidur di lantai masjid yang dingin. Sekarang, ia berada di kamar termewah yang pernah ia lihat, dan seorang miliarder memintanya untuk menandatangani surat wasiat yang akan mengubah hidupnya. Hidup apa? Hidupnya sudah hancur. Bisnisnya, rumahnya, pernikahannya. Semua lenyap. Apa yang tersisa? Rasa sakit dan penghinaan. Ia teringat tawa mengejek Ibu Ratih. Ia teringat pesan singkat Rudi yang kejam. Ia teringat lantai teras masjid yang kotor. Naila, suara Pak Kuncoro terdengar lagi, serak dan penuh perjuangan. Jangan biarkan mereka menang. Ambil ini bukan hanya uang. Ini kekuatan. Ini keadilan untukmu. Keadilan. Kata itu bergaung di benak Naila. Di mana letak keadilan saat ia kehilangan segalanya karena ditipu? Di mana keadilan saat suaminya sendiri membuangnya demi ibunya? Saya tidak mengerti, Pak, bisik Naila, air matanya mulai mengering, digantikan oleh kekosongan yang mati rasa. Saya tidak mengenal Anda. Aku mengenalmu, desak Pak Kuncoro. Tangannya yang kurus meraih tangan Naila. Tangan Naila kotor, kapalan karena kerja keras, dan masih terasa dingin dari embun pagi. Tangan Pak Kuncoro panas oleh demam, namun genggamannya erat. Aku mengenal ibumu. Aku mencintainya, dan aku mencintaimu, sejak aku tahu kau ada. Maafkan aku baru datang sekarang. Ayah terlambat. Panggilan, ayah, itu menghantam Naila. Pria yang ia panggil ayah selama ini, ayah sambungnya, adalah pria yang baik. Tapi pria ini adalah darah dagingnya. Kebenaran itu terlalu besar untuk ditelan. Pengacara itu berdeham. Nona Naila, kondisi Tuan Kuncoro, kita harus segera. Naila menarik napas panjang. Ia mengambil pulpen itu. Pulpen itu terasa berat dan dingin di tangannya yang gemetar. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak akan rugi apa-apa lagi. Jika ini adalah takdirnya, entah itu takdir baik atau buruk, ia akan menghadapinya. Di mana saya harus tanda tangan? Tanyanya, suaranya kini datar dan tanpa emosi. Pengacara itu membuka halaman pertama. Naila menandatanganinya. Ia tidak membaca isinya. Ia tidak peduli. Halaman demi halaman, ia membubuhkan tanda tangannya.
Tanda tangan yang sama yang ia gunakan untuk membangun bisnisnya. Tanda tangan yang sama yang Siska palsukan untuk menghancurkannya. Kini, tanda tangan itu digunakan untuk sesuatu yang tidak ia pahami. Ia menandatangani dokumen kepemilikan saham mayoritas di puluhan perusahaan. Ia menandatangani surat kepemilikan properti di berbagai negara. Ia menandatangani perpindahan aset yang jumlah nolnya, bahkan tidak bisa ia hitung dengan cepat. Jantungnya sudah mati rasa. Ia hanya mesin yang membubuhkan tanda tangan. Setelah hampir 30 menit, pengacara itu berhenti di satu halaman khusus. Bagian ini penting, Nona Naila. Ini adalah klausul khusus yang diminta Tuan Kuncoro. Naila mencoba membaca. Matanya sulit fokus. Isinya bukan tentang uang atau saham. Isinya tentang sebuah brankas simpanan pribadi di Bank Sentral. Brankas nomor 777. Klausul itu menyatakan bahwa brankas itu dan seluruh isinya, yang tidak terdaftar dalam aset perusahaan, adalah milik pribadi Naila. Tidak ada seorang pun, bahkan dewan direksi atau pengacara, yang boleh tahu isinya. Pak Kuncoro terbatuk. Pak Bagas dengan sigap membantunya minum. Dengan sisa tenaga, Pak Kuncoro merogoh sesuatu dari bawah bantalnya. Sebuah amplop kecil yang tebal dan tersegel. Ini kuncinya, bisik Pak Kuncoro, menyerahkan amplop itu ke tangan Naila. Dan kodenya. Hanya kamu yang boleh membukanya. Di dalam brankas itu, ada kebenaran. Bukan hanya tentang kita, Naila, tapi tentang pengkhianatan yang menghancurkanmu. Naila menatap amplop itu. Beratnya terasa aneh di tangannya. Jangan percaya siapapun, lanjut Pak Kuncoro, napasnya semakin pendek. Kecuali Pak Bagas. Dia setia. Seperti aku. Tepat setelah ia selesai menandatangani lembar terakhir, monitor di samping tempat tidur Pak Kuncoro berbunyi nyaring. Garis di layar yang tadinya naik turun, kini menjadi lurus. Pak Kuncoro menatap Naila untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi cinta, penyesalan, dan kesedihan yang tak terhingga. Maafkan, ayah, tidak bisa menemanimu. Genggaman tangannya di tangan Naila melemah, lalu terlepas. Mata yang tadi menatapnya dengan tajam kini tertutup. Ayah, bisik Naila. Bunyi monitor yang memekakan telinga semakin kencang. Pintu kamar terbuka. Dokter dan beberapa perawat bergegas masuk. Mereka mendorong Naila menjauh dari tempat tidur. Permisi, Nona. Pak Bagas dengan lembut memegang bahu Naila. Mari, Nona. Naila berdiri mematung di sudut ruangan. Ia melihat mereka mencoba melakukan pertolongan darurat. Tapi ia tahu, pria itu sudah pergi. Ayah kandungnya, yang baru ia temui beberapa jam, telah pergi. Pengacara itu menutup tas kerjanya dengan suara klik yang tegas. Ia mendekati Naila, yang masih menatap kosong ke arah tempat tidur. Nona Naila, katanya dengan nada formal, seolah tidak ada drama yang baru saja terjadi. Secara hukum, semua aset Tuan Kuncoro kini menjadi milik Anda. Selamat. Anda sekarang adalah wanita terkaya di negara ini. Saya akan mengurus semua formalitas pemakaman dan pengalihan aset. Pak Bagas membimbing Naila yang seperti robot keluar dari kamar. Ia dibawa ke sebuah kamar tamu yang lebih mirip suite presiden. Pakaian bersih dengan berbagai ukuran sudah tersedia di lemari besar. Makanan diletakkan di meja. Naila mandi, berganti pakaian dengan pakaian bersih yang terasa asing di kulitnya. Ia duduk di tepi tempat tidur yang empuk. Ia bersih. Ia kenyang. Ia kaya raya. Tapi ia merasa lebih kosong daripada saat ia tidur di teras masjid. Tangannya menggenggam erat amplop kecil yang diberikan ayahnya. Warisan yang merubah segalanya. Itu benar. Seluruh hidupnya telah berubah. Dan kini, satu-satunya hal yang membuatnya terus bergerak adalah misteri di dalam amplop itu. Apa kebenaran yang dimaksud ayahnya? Seminggu berlalu dalam kabut. Pemakaman Pak Kuncoro berlangsung megah dan dihadiri oleh ratusan orang penting. Pejabat, pengusaha, duta besar. Naila, mengenakan hijab hitam dan pakaian sederhana namun mahal yang dipilihkan Pak Bagas, berdiri seperti patung di samping peti mati. Media massa gila-gilaan meliput. Mereka menjulukinya, ahli waris misterius, atau putri yang hilang. Mereka mengarang berbagai cerita tentang siapa dirinya. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Pak Bagas melindunginya seperti benteng, memastikan tidak ada satupun wartawan yang bisa mendekatinya. Setelah pemakaman, Naila resmi pindah ke istana ayahnya. Rumah yang terlalu besar, terlalu mewah, dan terlalu sepi. Ia merasa seperti hantu yang berkeliaran di museum miliknya sendiri. Pak Bagas mengurus segalanya.
Ia memberi Naila laporan harian tentang bisnis yang sekarang menjadi tanggung jawabnya, tapi Naila belum sanggup memikirkannya. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, berangkas nomor 777. Akhirnya, hari itu tiba. Setelah semua urusan hukum awal selesai, pengacara mengonfirmasi jadwal Naila untuk mengunjungi Bank Sentral. Naila, didampingi Pak Bagas, masuk ke dalam gedung bank yang megah itu. Manajer bank, seorang pria parubaya yang necis, menyambutnya dengan senyum hormat yang berlebihan. Naila diperlakukan seperti seorang ratu. Pemandangan yang sangat kontras dengan saat ia diusir dari rumah mertuanya. Ia dibawa ke ruang bawah tanah, melewati beberapa lapis pintu baja yang tebal. Ruang brankas itu dingin dan hening. Manajer bank membukakan pintu terluar, lalu meninggalkannya sendirian dengan Pak Bagas. "Silakan, Nona Naila. Ini area pribadi Anda." Naila melangkah ke bilik pribadinya. Di depannya ada sebuah kotak baja besar bernomor 777. Ia mengeluarkan kunci dari amplop yang ia simpan seperti jimat. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci itu. Lalu, ia menekan kombinasi angka yang ia hafal di luar kepala, kode yang diberikan ayahnya. Terdengar suara klik, dan pintu baja kecil itu terbuka. Naila menarik napas. Isinya tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada emas batangan, tidak ada tumpukan uang tunai, tidak ada perhiasan berkilauan. Di dalamnya hanya ada sebuah laptop tipis berwarna hitam, 3 buah flash drive, dan setumpuk dokumen yang diikat rapi dengan pita merah. Naila mengambil barang-barang itu. Rasanya sangat berat. "Ayo kita pulang, Pak Bagas," katanya singkat. Setibanya di rumah, Naila langsung menuju ruang kerja ayahnya. Ruangan itu besar, dengan rak buku yang menjulang tinggi dan meja kayu mahoni yang kokoh. Ini adalah tempat di mana ia merasa paling dekat dengan pria yang tidak pernah ia kenal itu. Ia meminta untuk tidak diganggu. Naila duduk di kursi kerja ayahnya. Ia meletakkan laptop itu di atas meja dan menyalakannya. Komputer itu tidak meminta kata sandi. Layarnya langsung menyala. Tampilan desktopnya bersih. Hanya ada satu folder di tengah layar. Judulnya, "Untuk Naila." Dengan jantung berdebar, Naila membuka folder itu. Di dalamnya ada beberapa file video, beberapa file rekaman suara, dan puluhan dokumen yang sudah dipindai. Ia mengklik file video pertama secara acak. Judulnya, "Pertemuan Cafe Melati, 2 bulan lalu." Layar menjadi hidup. Rekaman itu diambil dari sudut tersembunyi, kualitas suaranya jernih. Naila langsung mengenali tempat itu. Itu kafe langganannya dan Siska. Naila terbelalak. Di meja itu, duduk Siska, sahabatnya. Ia tertawa, menyesap minumannya. Tapi bukan itu yang membuat Naila syok. Di seberang Siska, duduk Rudi, suaminya. Dan di samping Rudi duduk Ibu Ratih, mertuanya. Mereka bertiga. Bersama-sama. Tertawa-tawa. Naila menekan tombol volume. Suara mereka terdengar jelas. "Jadi, kapan kamu akan ceraikan si Naila itu, Rudi?" Suara Ibu Ratih terdengar tidak sabar. Ibu sudah tidak sabar lihat dia terusir dari rumah itu. Sombong sekali dia. Rudi tertawa. Tawa yang sama yang biasa ia dengar di rumah. "Sabar, Bu. Siska ini sedang siapkan hadiah besar dulu." "Ya, kan, sayang?" Rudi menoleh ke Siska dan merangkul bahunya. Siska tersenyum manja. "Tinggal sedikit lagi, Mas. Dokumen pinjaman bank atas nama perusahaannya sudah siap. Aku akan gunakan rumah Naila sebagai jaminan. Aku sudah palsukan tanda tangannya. Bodoh sekali dia, percaya penuh padaku." Jantung Naila serasa diremas. "Setelah uangnya cair," lanjut Siska, "aku langsung transfer ke rekening kita di Swiss." Naila? Dia akan sibuk dikejar-kejar bank. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya. Saat itu, Mas Rudi bisa ceraikan dia. Alasan ekonomi. Sempurna. Ibu Ratih bertepuk tangan. "Pintar. Pintar sekali kalian. Akhirnya, kita bisa singkirkan benalu itu." Naila merasa mual. Ia ingin mematikan video itu, tapi tangannya tidak bisa bergerak. Ia harus tahu. Ia harus tahu semuanya. Ia mengklik file lain. Sebuah rekaman suara. Judulnya, "Telepon Rudi." Ia mendengar suara suaminya. "Biarkan dia bangkrut. Aku sudah muak jadi suaminya. Muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Selalu dia yang dipuji, selalu dia yang sukses. Setelah dia miskin dan aku ceraikan, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Lalu suara Ibu Ratih menyahut. "Bagus. Itu baru anak ibu.
Dan pastikan, rumah baru yang Siska beli dari uang itu, atas nama ibu. Mengerti? Naila membekap mulutnya. Ia muntah di tempat sampah di samping meja. Jadi, ini adalah pengkhianatan yang sempurna. Sahabatnya, suaminya, dan ibu mertuanya. Mereka bertiga telah merencanakan ini. Mereka berkonspirasi untuk menghancurkannya, mengambil semua miliknya, dan membuangnya seperti sampah. Ia kembali menatap layar. Ada file lain. Berisi laporan dari seorang detektif swasta. Ayahnya, Pak Kuncoro, telah menyewa detektif itu. Ayahnya curiga ada yang tidak beres dengan keuangan Siska. Ayahnya sedang berusaha mengumpulkan bukti untuk melindunginya. Tapi ia keburu meninggal. Naila menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Air mata tidak lagi keluar. Yang ia rasakan bukanlah kesedihan. Bukan lagi rasa sakit. Yang ia rasakan adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Ayahnya tidak hanya meninggalkannya kekayaan. Ayahnya memberinya senjata. Ayahnya memberinya bukti. Naila menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka sudah menghancurkannya. Mereka salah. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Sebulan telah berlalu sejak Naila menandatangani surat warisan itu. Sebulan ia habiskan untuk berkabung, bukan untuk pria yang tidak ia kenal, tetapi untuk kehidupan yang telah direnggut darinya. Namun, berkabung tidak berlangsung lama. Di dalam istana ayahnya, dengan bimbingan Pak Bagas dan tim pengacara terbaik, Naila belajar. Ia melahap setiap laporan keuangan, setiap struktur perusahaan, dan setiap detail jaringan bisnis ayahnya. Ia bukan lagi Naila si pemilik butik yang naif. Ia kini adalah Naila Kuncoro, seorang pewaris yang memegang kendali. Dan hal pertama yang ingin ia kendalikan adalah keadilannya sendiri. Sementara itu, Rudi dan Ibu Ratih sedang menikmati hidup. Mereka telah pindah ke sebuah rumah mewah di kawasan elit yang baru. Rumah itu dibeli Siska dengan sebagian kecil dari uang yang dicuri, sebagai hadiah untuk calon mertua dan calon suaminya. Malam itu, mereka mengadakan pesta kecil, merayakan kebebasan Rudi dari Naila dan kekayaan baru mereka. Lihat kita sekarang, Bu. Hidup seperti raja, kata Rudi sambil mengangkat gelas minumannya. Tentu saja. Ini semua berkat otak cerdas ibumu, sahut Ibu Ratih, mengenakan kalung berlian yang mencolok. Wanita bodoh itu, si Naila, mungkin sekarang sedang mengemis di pinggir jalan. Hahaha. Itu balasan yang pantas untuk wanita sombong. Benar, Bu. Aku tidak sabar menunggu Siska kembali. Kita akan semakin kaya. Tawa mereka memenuhi ruangan, bercampur dengan suara musik yang keras. Tiba-tiba, musik itu berhenti. Terdengar suara keributan di depan. Bel rumah berbunyi berkali-kali, kasar dan menuntut. Siapa sih itu? Mengganggu saja, gerutu Ibu Ratih. Biarin saja, paling. Belum selesai ia bicara, pintu utama rumah itu terbuka dengan debam keras. Pintu itu tidak didobrak, tapi dibuka dengan kunci. Seorang pria berjas rapi membukanya dari luar, lalu menyingkir. Naila melangkah masuk. Musik berhenti total. Tawa membeku di tenggorokan Rudi dan Ibu Ratih. Mereka menatap Naila seolah melihat hantu. Naila yang ini berbeda. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kerja yang sederhana. Ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang berwarna putih gading, dipadukan dengan hijab sutra berwarna senada yang diatur sempurna. Wajahnya dirias tipis namun tegas. Matanya dingin, menatap lurus ke arah mereka tanpa rasa takut. Di belakangnya, berdiri Pak Bagas dan 4 orang berseragam hitam, tampak seperti petugas keamanan pribadi. Naila? Rudi adalah yang pertama bersuara. Suaranya bergetar. Ia menatap Naila dari atas ke bawah. Kau, dapat baju bagus dari mana? Mengemis ke siapa lagi? Ibu Ratih yang lebih dulu pulih dari keterkejutannya. Amarahnya langsung tersulut. Beraninya kau wanita miskin masuk ke sini. Ini rumahku. Keluar kau. Security. Panggil security. Naila tersenyum. Senyuman yang tidak sampai ke matanya. Senyuman yang membuat bulu kuduk Ibu Ratih berdiri. Security yang mana, Ibu? Tanya Naila dengan suara tenang. Security kompleks ini? Mereka semua bekerja untuk saya. Apa maksudmu? Jangan mengigau kau, bentak Ibu Ratih. Maaf, Ibu. Sepertinya Anda salah, kata Naila, melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Ia menyentuh vas mahal di atas meja. Rumah ini, perabotan ini,
Bahkan udara yang kalian hirup di kompleks ini. Semuanya milik saya. Rudy tertawa gugup. Naila, hentikan. Kamu sudah gila ya? Stres karena bangkrut? Saya tidak gila, Rudy. Saya juga tidak bangkrut. Naila memberi isyarat kepada salah satu pria berjas di belakangnya. Pria itu, seorang pengacara, melangkah maju dan membuka sebuah map. Perkenalkan, kata pengacara itu. Mewakili klien saya, Nona Naila Kuncoro, pewaris tunggal dari seluruh aset almarhum Tuan Kuncoro. 3 minggu lalu, perusahaan induk milik Nona Naila telah mengakuisisi penuh PT Gria Sejahtera, perusahaan pengembang yang memiliki dan mengelola seluruh kawasan perumahan ini. Wajah Rudy dan Ibu Ratih memucat. Rumah yang Anda tempati ini, lanjut pengacara itu, dibeli atas nama Siska, menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal dari klien kami. Namun, transaksi itu belum selesai. Uang mukanya memang sudah dibayar. Tapi sisa pelunasannya belum. Dan karena Siska sekarang berstatus buron, kami telah membatalkan transaksi itu pagi tadi. Naila menatap Ibu Ratih. Jadi, secara teknis, Ibu sedang berpesta di rumah saya. Tanpa izin. Tidak. Tidak mungkin. Jerit Ibu Ratih, matanya melotot. Ini jebakan. Ini pasti bohong. Rudy, lakukan sesuatu. Usir dia. Rudy tidak bergerak. Ia terlalu takut. Ia melihat wanita di depannya bukanlah Naila yang ia kenal. Ini orang lain. Orang yang sangat berkuasa. Saya tidak punya banyak waktu untuk bermain-main, kata Naila, melirik jam tangan berlian di pergelangan tangannya. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan rumah saya. 1 jam? Pekik Ibu Ratih. Kau pikir kami ini apa? 30 menit, ralat Naila, suaranya semakin dingin. Setiap menit kalian masih di sini setelah 30 menit, saya akan menuntut kalian atas pasal penyerobotan lahan. Naila berjalan mendekati Rudy. Ia menatap mata pria yang pernah ia cintai itu. Pria yang telah mengkhianatinya. Kamu tahu, Rudy, aku punya rekaman percakapanmu dengan Siska dan ibumu. Yang di kafe Melati. Yang di telepon. Semuanya. Kaki Rudy lemas. Ia hampir jatuh terduduk. Tapi aku tidak akan memenjarakan kalian hari ini, bisik Naila. Penjara terlalu nyaman. Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan malam itu. Tidak punya apa-apa. Dibuang. Tidak punya tempat untuk pergi. Naila berbalik dan berjalan menuju pintu. Pak Bagas, pastikan mereka keluar. Bawa semua barang yang menempel di badan mereka saja. Sisanya, bakar. Saya tidak sudi ada barang bekas mereka di rumah saya. Naila, jangan. Rudy tiba-tiba berlari dan berlutut, mencoba memegang kaki Naila. Naila, maafkan aku. Aku salah. Aku dipaksa ibu. Naila, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku masih suamimu. Naila menendang tangan Rudy hingga terlepas. Suamiku? Surat cerai sedang diurus, Rudy. Dan suamiku tidak akan berlutut seperti pengecut. Petugas keamanan yang tadi diam kini bergerak. Mereka mencengkeram lengan Rudy dan Ibu Ratih. Ibu Ratih menjerit-jerit dan memaki, kata-katanya penuh sumpah serapah. Rudy menangis, memohon ampun. Mereka diseret keluar dari rumah itu. Persis seperti Naila diusir dari rumah Ibu Ratih malam itu. Naila berdiri di teras, menatap mereka yang terlempar ke jalanan di depan gerbang. Ini baru permulaan, kata Naila pelan pada dirinya sendiri. Kalian baru merasakan sedikit dari kehancuran yang kalian siapkan untukku. Malam itu, Naila tidur di kamar utama rumah itu. Kamar yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan para pengkhianatnya, kini menjadi monumen pertama kemenangannya. Setelah mengamankan asetnya di dalam negeri dan mengusir Rudy serta Ibu Ratih, fokus Naila beralih ke target utama, Siska. Siska adalah otaknya. Siska adalah ular yang mematuknya paling berbisa. Dan Siska kini bersembunyi. Laporan dari tim detektif swasta warisan ayahnya menyebutkan Siska berada di Swiss, menikmati uang curiannya di rekening bank rahasia. Ia pasti merasa aman. Swiss adalah surga bagi penjahat keuangan. Naila duduk di ruang kerja ayahnya, di depan layar monitor besar. Di sampingnya, Pak Bagas dan seorang ahli keamanan siber internasional. Dia sangat berhati-hati, kata ahli siber itu. Dia menggunakan beberapa lapisan keamanan. Tapi, dia membuat satu kesalahan. Dia serakah. Naila mengangguk. Itu kelemahannya. Kita akan gunakan itu. Naila tidak bisa begitu saja meminta ekstradisi. Prosesnya akan lama dan Siska bisa kabur lagi.
Ia juga tidak bisa membekukan rekening Siska tanpa bukti yang sangat kuat di pengadilan Swiss. Ia harus memancing Siska keluar. Ia harus membuat Siska bergerak sendiri. Rencana pun disusun. Naila tidak akan menggunakan identitasnya. Ia akan menggunakan salah satu dari ratusan perusahaan cangkang milik ayahnya. Sebuah perusahaan investasi butik yang berbasis di Liechtenstein, sangat eksklusif dan sangat rahasia. Tim Naila, melalui perantara yang rumit, mengirimkan email terenkripsi kepada Siska. Email itu tidak terlihat seperti ancaman, tapi seperti peluang emas. Mereka menyamar sebagai manajer investasi yang, khusus, menangani aset bermasalah. Mereka tahu persis jumlah uang yang Siska curi, karena Naila memiliki bukti transfernya. Dalam email itu, mereka menawarkan jasa untuk membersihkan uang Siska dan melipat gandakannya dalam sebuah skema investasi properti di Dubai yang sangat tertutup. Awalnya Siska curiga. Ia mengabaikan email itu. Lalu, tim Naila membocorkan sedikit informasi ke bank tempat Siska menyimpan uang. Hanya sedikit, pertanyaan, anonim tentang asal-usul dana Siska. Bank Swiss, yang sensitif terhadap reputasi, langsung memanggil Siska. Mereka mulai menanyakan dokumen pendukung. Siska panik. Uangnya bisa dibekukan. Tiba-tiba, tawaran dari perusahaan Liechtenstein itu terlihat sangat menarik. Mereka menawarkan solusi, bukan masalah. Siska membalas email itu. Negosiasi dimulai. Siska, yang merasa dirinya pintar, berusaha sangat hati-hati. Ia meminta bukti. Naila, melalui perusahaannya, memberikan semua bukti yang Siska minta. Laporan keuangan palsu yang sempurna, proyeksi keuntungan yang menggiurkan, dan jaminan keamanan yang meyakinkan. Akhirnya, Siska setuju. Tapi ia punya satu syarat. Pertemuan harus dilakukan tatap muka, di tempat yang ia pilih. Ia memilih tempat yang ia anggap paling aman, brankas pribadi di sebuah bank mewah di Zurich. Ia ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan investasi itu secara langsung. Naila tersenyum saat membaca email balasan Siska. Dia masuk perangkap, kata Naila. Nona, ini berbahaya, kata Pak Bagas. Pergi ke Zurich, menemuinya langsung. Saya harus, Pak, potong Naila. Saya ingin melihat wajahnya saat dia sadar dia sudah kalah. Saya ingin dia tahu, saya yang menghancurkannya. Siapkan perjalanan. Saya sendiri yang akan menjadi pimpinan perusahaan itu. 2 hari kemudian, di Zurich, Siska masuk ruang pertemuan pribadi di dalam bank. Ruangan itu kedap suara, dindingnya dilapisi kayu mahal. Ia mengenakan pakaian desainer dari kepala sampai kaki, kacamata hitamnya ia letakkan di meja. Ia tampak sombong, seorang sosialita kaya raya. Saya Siska, katanya pada wanita yang duduk memunggunginya, menatap jendela. Anda pasti. Wanita itu berputar perlahan di kursinya. Waktu seakan berhenti bagi Siska. Wajahnya kehabisan darah. Kacamata hitam di tangannya jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Naila, bisiknya, tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kamu harusnya sudah jadi gelandangan. Naila tersenyum. Senyum yang sama seperti yang ia berikan pada Ibu Ratih. Halo, Siska. Kaget melihatku? Kupikir kamu akan senang. Kita, kan, sahabat. Siska mundur selangkah, tangannya meraba-raba pintu di belakangnya. Apa maumu? Kamu menjebakku. Menjebakmu? Naila berdiri, berjalan pelan mengitari meja. Tidak, Siska. Aku hanya memberimu apa yang kamu inginkan. Peluang investasi. Bukankah kamu serakah? Kamu ambil bisnisku, rumahku, bahkan hampir mengambil suamiku. Tapi kamu tidak puas. Kamu mau lebih. Ini tidak akan berhasil, Naila. Siska menemukan kembali suaranya, kini penuh amarah. Kita di Swiss. Kamu tidak bisa apa-apa padaku di sini. Aku akan panggil keamanan. Kamu yang akan ditangkap. Siska berbalik dan menggedor-gedor pintu. Tolong. Ada penyusup. Naila hanya diam, menunggunya selesai. Pintu terbuka. Tapi yang masuk bukan keamanan bank. Yang masuk adalah 2 pria berseragam polisi Swiss, didampingi seorang pria berjas yang menunjukkan lencana Interpol. Wajah Siska berubah dari marah menjadi teror murni. Nona Siska, kata agen Interpol itu dalam bahasa Inggris yang kaku. Anda ditahan atas permintaan pemerintah Indonesia. Tuduhannya adalah penipuan skala besar, penggelapan, dan pencucian uang internasional. Tidak. Ini salah paham, jerit Siska. Dia
Dia yang menjebak saya. Siska menunjuk Naila. Naila maju selangkah. Saya tidak menjebakmu, Siska. Saya hanya memberikan mereka bukti. Naila mengangkat sebuah flash drive kecil. Semua rekaman CCTV. Semua bukti transfer yang kamu palsukan. Semua rekaman suaramu dengan Rudi dan Ibu Ratih. Semuanya ada di sini. Ayahku menyiapkannya untukku sebelum dia meninggal. Hadiah perpisahan. Kamu pikir kamu bisa lari, Siska? Bisik Naila, mengulang kata-kata yang ada di kepalanya sejak lama. Permainan baru saja dimulai. Polisi Swiss mulai memborgol tangan Siska. Siska meronta-ronta, menangis, dan menjerit. Naila, jangan lakukan ini. Aku sahabatmu. Naila. Sahabatku tidak akan menikamku dari belakang. Jawab Naila dingin. Saat Siska diseret keluar, ia berteriak dengan penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Naila. Kamu akan menyesal. Naila menatap Siska yang menghilang di ujung koridor. Penyesalan, katanya pelan, adalah kemewahan yang tidak kamu miliki, Siska. Naila berterima kasih kepada agen Interpol dan menyerahkan flash drive itu. Pertarungan pertama telah dimenangkan. Sang dalang utama telah tertangkap. Bulan-bulan berikutnya terasa panjang dan melelahkan. Ini bukan lagi perang strategi, tapi perang hukum. Naila, dengan seluruh kekuatan finansial dan legal yang diwariskan ayahnya, memastikan proses hukum berjalan tanpa celah. Siska diekstradisi dari Swiss. Bukti-bukti digital dan forensik yang dikumpulkan oleh detektif ayahnya, bukti yang kini diserahkan Naila ke pihak berwajib, tidak terbantahkan. Tidak lama kemudian, Rudi dan Ibu Ratih ikut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Rekening bank mereka yang dibekukan dan bukti transfer dari Siska menjadi rantai yang mengikat mereka semua. Hari persidangan itu akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Para wartawan berdesakan di barisan belakang. Kamera mereka siap mengabadikan drama keluarga yang telah menjadi berita utama nasional. Naila masuk melalui pintu samping, dikawal oleh Pak Bagas. Ia duduk di kursi saksi, hijabnya yang berwarna biru tua memancarkan ketenangan. Ia bukan lagi korban yang menangis di teras masjid. Ia adalah kekuatan yang menuntut keadilan. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, duduk ketiga orang yang telah menghancurkan hidupnya. Mereka mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Pemandangan itu sendiri sudah merupakan sebuah ironi. Siska, yang dulu selalu tampil glamor, kini pucat tanpa riasan, rambutnya kusam. Matanya menatap liar ke sekeliling, penuh kebencian. Di sebelahnya, Rudi menunduk dalam-dalam. Ia tampak hancur, tubuhnya kurus, dan ia tidak berani menatap Naila. Dan di samping Rudi, Ibu Ratih. Wanita tua itu tampak gelisah. Bibirnya terus bergerak, merapalkan sumpah serapah pelan yang tidak terdengar. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan berlapis. Penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan konspirasi kejahatan. Pengacara Siska berusaha keras. Mereka berargumen bahwa klien mereka juga korban, bahwa Naila adalah pebisnis yang lalai, dan bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak sah. Pengacara Rudi dan Ibu Ratih mengambil strategi yang berbeda, menyalahkan Siska. Mereka melukiskan klien mereka sebagai orang-orang yang naif, seorang suami yang patuh dan seorang ibu yang lugu, yang dimanipulasi oleh Siska yang licik. Lalu, tiba giliran Naila bersaksi. Pengacaranya memintanya untuk menceritakan kembali malam kejadian. Naila berbicara. Suaranya tenang, jelas, dan stabil. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan bisnisnya dalam hitungan jam. Ia menceritakan bagaimana ia datang ke rumah ibu mertuanya, kedinginan dan kehujanan, memohon tempat berteduh. Ia menceritakan kata-kata yang diucapkan Ibu Ratih. Sudah tidak ada tempat untukmu. Aku juga sudah menyuruh anakku untuk ceraikan kamu, wanita miskin. Ia lalu menatap Rudi yang masih menunduk. Dan saya menceritakan bagaimana suami saya, pria yang saya percayai, mengirimkan pesan singkat yang memutuskan hubungan, karena saya sudah tidak punya apa-apa. Ruang sidang hening. Naila tidak menangis. Ia menyajikan fakta dengan ketegasan yang menusuk. Lalu, puncaknya tiba. Pengacara Naila meminta izin kepada hakim untuk memutar barang bukti. Yang mulia, kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa ini bukan tindakan impulsif. Ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan matang. Layar besar diturunkan. Video pertama diputar. Rekaman dari Kafe Melati. Seluruh ruang sidang melihat Siska, Rudi, dan Ibu Ratih tertawa bersama. Mereka mendengar dengan jelas rencana Siska memalsukan tanda tangan Naila. Mereka mendengar Rudi berkata,
biarkan dia bangkrut. Mereka mendengar Ibu Ratih yang licik meminta bagian dari harta itu. Wajah Ibu Ratih di kursi terdakwa berubah menjadi putih seperti kapur. Rudi akhirnya mengangkat kepalanya, matanya penuh kengerian saat melihat dirinya sendiri di layar. Video kedua diputar. Rekaman suara. Aku sudah muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Setelah dia miskin, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Tiba-tiba, Ibu Ratih tidak tahan lagi. Ia melompat dari kursinya. Bohong. Itu semua fitnah. Hakim. Itu rekayasa. Dia memakai uangnya untuk menjebak kami. Dia iblis berhijab, teriaknya histeris. Para penjaga segera menahannya. Rudi, melihat ibunya mengamuk, ikut hancur. Ia menangis tersedu-sedu. Ampun, Yang Mulia. Ampun. Itu bukan salah saya. Itu semua ide ibu dan Siska. Saya dipaksa. Saya cuma ikut-ikutan. Saya hilaf. Siska, melihat kedua rekan konspirasinya hancur, tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Pengecut, desisnya. Kalian berdua pengecut. Kalian menikmati uangnya, kan? Kenapa sekarang kalian cuci tangan? Kalian sama busuknya denganku. Ruang sidang kacau balau. Hakim mengetuk palu berkali-kali, suaranya menggelegar. Tenang. Semuanya tenang. Sidang ditunda untuk deliberasi, tapi hasilnya sudah jelas. Ketika putusan dibacakan, keadilan terasa nyata. Siska, sebagai otak kejahatan, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Rudi, terbukti bersalah atas konspirasi dan turut menikmati hasil kejahatan, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan Ibu Ratih, terbukti menjadi salah satu perencana, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, mengingat usianya. Palu hakim diketuk. Ketiganya meraung. Siska mengumpat. Rudi menangis memanggil-manggil Naila, memohon ampun. Ibu Ratih pingsan dan harus digotong keluar. Saat para terdakwa digiring keluar, Naila berdiri. Untuk sesaat, langkah Ibu Ratih yang sedang dipapah penjaga terhenti. Mata wanita tua itu menatap Naila, penuh dengan kebencian yang murni. Kamu akan dikutuk. Naila, kamu tidak akan pernah bahagia. Tunggu pembalasanku. Naila menatap mata itu dengan tenang. Ia tidak lagi merasakan takut atau sakit. Hanya rasa iba. Kutukan itu, kata Naila pelan, lebih pada dirinya sendiri. Sudah Anda ciptakan sendiri, Bu, dan Anda sedang menjalaninya. 1 tahun kemudian. Gedung pencakar langit Kuncoro Tower menjulang gagah di jantung ibu kota. Di lantai paling atas, di ruang rapat yang dindingnya terbuat dari kaca, Naila memimpin rapat dewan direksi. Wanita-wanita dan pria-pria parubaya yang merupakan veteran bisnis ayahnya, kini menatapnya dengan hormat. Naila yang sekarang bukanlah gadis butik yang naif. Ia adalah seorang pemimpin. Ia tegas, cerdas, dan adil. Ia tidak hanya mempertahankan kerajaan bisnis ayahnya. Ia mengembangkannya, membuka 2 lini bisnis baru yang berfokus pada teknologi hijau. Namun, kesuksesan finansial bukanlah fokus utamanya. Sore itu, setelah rapat, ia tidak pulang ke istana ayahnya. Ia pergi ke pinggir kota, ke sebuah area yang dulu sepi. Di sana kini berdiri sebuah kompleks bangunan yang indah dan asri. Di gerbangnya tertulis, Rumah Aman Naila Kuncoro, Pusat Bantuan untuk Wanita dan Fakir Miskin. Naila melangkah masuk. Ini adalah masjid kecil tempat ia dulu terlelap di terasnya. Masjid itu kini telah ia renovasi menjadi megah, dikelilingi oleh bangunan-bangunan lain. Sebuah pusat pelatihan keterampilan untuk wanita yang menjadi korban kekerasan, sebuah dapur umum, dan sebuah panti asuhan kecil. Ia melihat bapak tua penjaga masjid yang dulu memberinya nasi bungkus. Bapak itu kini mengenakan seragam manajer yang rapi. Nona Naila, Anda sudah datang, katanya sambil tersenyum haru. Bagaimana hari ini, Pak? Tanya Naila sambil menyalami beberapa wanita yang sedang belajar menjahit. Semuanya lancar berkat Nona. Dapur umum sudah membagikan 500 porsi makan siang hari ini. Lapor bapak itu. Allah sungguh maha adil. Dulu Nona tidur di teras ini kedinginan, sekarang Nona memberi kehangatan pada ratusan orang. Naila tersenyum. Ini bukan dari saya, Pak. Ini dari Allah, melalui kita. Ia merasa damai. Disinilah warisan ayahnya ia labuhkan. Bukan pada tumpukan uang, tapi pada kebaikan yang bisa ia sebarkan. Di tempat lain, di waktu yang sama, kenyataan terasa jauh berbeda. Jauh di dalam penjara wanita,
Siska terlibat dalam perkelahian di ruang kerja. Ia bertengkar hebat dengan narapidana lain, hanya karena sepotong kain sisa. Wajahnya yang dulu cantik kini penuh bekas luka, matanya selalu awas dan penuh amarah. Ia menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dibenci di dalam penjara. Ia tidak punya teman. Ia sendirian, persis seperti apa yang ia takutkan. Di penjara pria, Rudy sedang membersihkan lorong. Ia mengepel lantai dengan gerakan lambat seperti robot. Badannya semakin kurus. Setiap malam ia masih sering terbangun, berteriak memimpikan Naila. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogotinya hidup-hidup. Ia telah kehilangan segalanya, kebebasan, harga diri, dan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya. Naila tahu ia harus melakukan satu hal lagi untuk menutup buku ini. Minggu depannya, ia mengunjungi penjara pria. Ini bukan kunjungan yang ia inginkan, tapi yang ia butuhkan. Ia duduk di ruang kunjungan, dipisahkan oleh kaca tebal. Rudy dibawa masuk. Saat ia melihat Naila, ia langsung jatuh berlutut di sisi lain kaca, menangis tanpa suara. Ia meraih gagang telepon di dinding. Naila, Naila, kamu datang? Isaknya, suaranya bergetar. Maafkan aku, Naila. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ibu. Naila, tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Aku janji akan jadi budakmu seumur hidup. Aku mohon, Naila. Naila mengangkat gagang telepon di sisinya. Ia menatap pria yang hancur di depannya. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada benci. Hanya kekosongan. Aku datang bukan untukmu, Rudy, kata Naila dengan suara yang tenang. Aku datang untuk diriku sendiri. Rudy berhenti menangis, menatapnya bingung. Aku kesini untuk bilang, aku memaafkanmu, lanjut Naila. Aku memaafkanmu. Aku memaafkan ibumu. Dan aku memaafkan Siska. Mata Rudy berbinar sejenak, penuh harapan. Jadi kamu akan... Tidak, potong Naila. Aku memaafkan kalian, bukan karena kalian pantas dimaafkan. Tapi karena aku pantas untuk merasa damai. Aku tidak mau membawa kebencian ini selamanya. Itu beban yang terlalu berat. Harapan di mata Rudy padam. Hukumanmu adalah urusanmu dengan negara dan dengan Tuhan. Urusanku denganmu, selesai hari ini, kata Naila. Naila meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya, memutus suara tangisan Rudy. Ia berdiri, tidak menoleh ke belakang lagi. Ia berjalan keluar dari gedung penjara yang suram, melangkah ke bawah sinar matahari yang cerah. Pak Bagas sudah menunggunya di depan mobil, membukakan pintu. Kita kemana, Nona? Tanya Pak Bagas dengan senyum kebapakan. Naila masuk ke dalam mobil. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan. Kita pulang, Pak. Naila tersenyum, senyum tulus yang benar-benar lepas. Ia akhirnya mengerti. Warisan sejati ayahnya bukanlah triliunan rupiah, atau kerajaan bisnis. Warisan sejatinya adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk bangkit dari kehancuran, menemukan keadilan, dan yang terpenting, menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri, dan untuk dirinya sendiri, dan untuk dirinya sendiri, dan untuk dirinya sendiri, dan untuk dirinya sendiri.